Medan Perang Iblis Jahat. Ye Zifeng berkata dengan lembut, aku tahu. Aku sudah berbicara dengan Master Sekte tentang ini ketika kau pertama kali tiba. Ketika saatnya tiba, akan ada tempat untukmu di bawah Sekte Api Ungu. Namun, Xiao Chen berpikir dalam hati, kakak senior ini benar-benar memikirkan segalanya. Bahkan sebelum aku mengatakannya, dia sudah menyelesaikannya terlebih dahulu. Namun, ada apa dengan namunnya? Namun, jangan meraih bulan. Dengan kekuatanmu, kau tidak berada di puncak di seluruh gunung gua hitam. Ketika mempertimbangkan 3 tanah yang diberkati, perbedaannya bahkan lebih besar. 10 pewaris sejati teratas memiliki kelas yang berbeda. Kata-kata Ye Zifeng sangat bijaksana. Orang lain akan jauh lebih langsung. Dengan kekuatanmu, jangan meraih bulan. Masuk saja dan bersenang-senanglah. Itulah arti kasarnya. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tercengang. Namun, ini adalah fakta. Bagaimanapun, setiap sekte memiliki pewaris sejatinya. Pewaris sejati tidak seperti Ling Yu atau Feng Yu. Meskipun keduanya berbakat, kultivasi mereka tidak tinggi. Sedangkan untuk ahli sejati, mereka setidaknya dari alam inti primal utama. Di luar tanah yang diberkati, hanya satu dari pewaris sejati ini akan setara dengan tetua sekte peringkat 3 seperti tetua Tang. Pewaris sejati puncak bahkan mungkin tidak lebih lemah dari Yama Tangan Besi. Ini tidak bisa dihindari. Mereka memiliki bakat yang bagus, sumber daya yang cukup, garis keturunan yang kuat, dan kultivasi yang tinggi. Setiap aspek berada di puncak. Kombinasi itu berarti letusan kecakapan tempur mereka secara alami akan sangat tinggi. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus menerobos ke alam inti primal. Namun, aku tidak berpikir bahwa kamu dapat menerobos hambatanmu begitu cepat. Aku juga tidak menyarankan untuk menerobos secara paksa. Tidak perlu menyia-nyiakan masa depanmu demi satu medan perang iblis jahat. Saran Ye Zifeng mempertimbangkan masa depan yang jauh. Jika Xiao Chen memaksakan jalannya melewati kemacetannya, dia tidak akan dapat memanfaatkan fondasi kuat yang telah dia bangun untuk dirinya sendiri selama di alam tokoh sejati. Memang tidak bijaksana untuk menukar keuntungan jangka panjang dengan keuntungan jangka pendek. Mengingat nasihat Ye Zifeng, hati Xiao Chen yang gelisah, yang awalnya tidak sabar untuk medan perang iblis jahat, agak tenang. Sepertinya kondisi mentalku masih kurang jika dibandingkan dengan kakak senior. Terima kasih banyak atas nasihat kakak senior. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan tahu kapan aku bisa tenang, kata Xiao Chen tulus, melakukan hormat dengan kepalan tangan. Ye Zifeng tersenyum hangat. Sungguh malang, jika kamu lahir sedikit lebih awal, guru pasti akan sangat menyukaimu. Ketika aku semuda dirimu, aku tidak bisa melihatnya, tidak bisa memahaminya. Cahaya bersalah melintas di matanya. Sepertinya dia telah melakukan sesuatu yang gegabah ketika dia masih muda. Tidaklah nyaman bagi Xiao Chen untuk menanyakan hal ini, jadi dia mengganti topik pembicaraan, bertanya, kakak senior, apakah guru masih hidup? Saat menyebut Pan Huang, Ye Zifeng tersenyum. Guru sudah membuka dan membersihkan 9 vena ilahi. Tubuh fisiknya sudah mencapai keabadian. Kecuali jika terjadi hal yang tidak terduga, dia seharusnya bisa hidup lama, lebih lama dari yang bisa digambarkan oleh kata lama. Namun, dengan karakter guru, sulit untuk mengatakannya. Xiao Chen telah mendengar dari ular Jiao bahwa Pan Huang suka berpetualang, bukan kedamaian dan ketenangan. Pan Huang suka pergi ke tanah terlarang manapun yang paling berbahaya. Tempat-tempat yang dikunjungi Pan Huang pastilah tanah terlarang yang dapat mengancam hidupnya. Sungguh sulit untuk mengatakan apakah Pan Huang masih hidup. Ye Zifeng mengulurkan tangannya, dan seuntai tasbih Buddha dan sebotol pil obat melayang ke arah Xiao Chen. Ini adalah, kata Xiao Chen ragu-ragu. Ye Zifeng menjelaskan dengan lembut, sebelumnya, ketika aku menjagamu, aku menemukan bahwa kau sudah mengolah teknik pedang kelas misteri Sekte Buddha, teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya dan bahkan memahami prinsip teknik pedang ini. Dengan teknik pedang ini, aku tidak perlu memberimu buku petunjuk rahasia teknik pedang. Seuntai tasbih Buddha ini diberikan kepadaku oleh seorang biksu terhormat yang sudah memadatkan tubuh bodhisattva ketika aku mengunjungi kuil roh tersembunyi di masa lalu. Aku pikir itu akan membantumu. Botol itu berisi pil awan ungu, pil obat untuk mengobati luka. Aku memurnikannya ketika aku punya waktu luang.
Meskipun tidak perlu keluar semua untuk bertarung di medan perang iblis jahat, kau harus tetap mencoba untuk merebut sebanyak mungkin pertemuan kebetulan. Bagaimanapun, itu adalah sisa yang sengaja ditinggalkan oleh seorang ahli Vena ilahi. Jika bukan karena kakak seniormu tidak bisa masuk, aku akan merasa agak tertarik, apalagi para pewaris sejati itu. Xiao Chen bersuka cita dalam hatinya. Kakak senior ini benar-benar luar biasa. Yang lebih penting, Xiao Chen telah mendengar Ling Yu mengatakan bahwa Ye Zifeng biasanya tidak memberikan hadiah. Namun, ketika Ye Zifeng melakukannya, itu akan menjadi hadiah yang luar biasa. Terima kasih, kakak senior. Setelah mendapatkan untaian manik-manik dan pil obat, Xiao Chen pergi dengan gembira di wajahnya. Saat Ye Zifeng melihat Xiao Chen pergi, dia bergumam, dia juga datang dari alam Kunlun. Saat itu, guru mungkin seperti kakak muda saat ini. Namun, dia memiliki garis keturunan Azure Dragon, saya harap dia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen baru berada di Sekte Api Ungu ini selama beberapa hari, tapi Ye Zifeng sudah banyak membantunya. Pertama, Ye Zifeng membantu Xiao Chen menyelesaikan masalah pengejaran gereja Black Lotus. Kemudian, dia melindunginya, mencegah garis keturunannya terungkap. Sekarang, dia bahkan memberinya rangkaian tasbih Buddha yang berharga dan beberapa pil obat yang melindungi kehidupan. Ini sepertinya bukan kakak laki-laki yang baru saja ditemui Xiao Chen. Xiao Chen akan selalu mengingat nikmat ini di dalam hatinya. Kembali ke halaman Ling Yu, Xiao Chen segera mengeluarkan tasbih Buddha dan memeriksanya dengan cermat. Tasbih Buddha ini terbuat dari salah satu dari 7 harta karun Sekte Buddha, mutiara merah. Mutiaranya berwarna merah dan halus, totalnya ada 12. Setiap mutiara memiliki ukiran kitab Buddha di atasnya. Dikatakan bahwa mutiara merah lahir di laut terlarang, di dalam perut binatang ikan yang sangat langka dan berharga. Binatang ikan semacam itu cerdas sejak lahir dan hidup selama beberapa zaman. Mereka sangat langka dan dipandang sebagai binatang suci oleh Sekte Buddha. Setelah mereka meninggal dan jenazah mereka dikremasi, mereka meninggalkan mutiara berharga yang serupa dengan sarira milik para beku terhormat. Ini adalah mutiara merah. Menurut legenda Buddha, nenek moyang binatang ikan ini bernasib sama dengan sang Buddha sebelum ia menjadi Buddha. Keturunannya semuanya memiliki sifat Buddhis dan setara dengan biksu tingkat tinggi. Seiring berlalunya waktu, jumlah hewan ikan ini menurun. Oleh karena itu, setiap mutiara merah adalah harta yang tak ternilai harganya. Tak disangka ada cukup mutiara merah untuk membentuk untaian tasbih Buddha. Terlebih lagi, seorang biksu berpangkat tinggi telah memeliharanya selama bertahun-tahun. Nilainya tidak dapat diperkirakan. Tasbih Buddha yang dibentuk oleh mutiara merah ini sering disebut mutiara Arira Buddha. Xiao Chen baru mengetahui hal ini setelah menghabiskan banyak upaya membaca kitab zaman. Ketika dia mengetahui hal itu, dia sangat terkejut. Biksu terhormat yang memberikan mutiara Arira Buddha ini kepada kakak laki-lakinya pasti memegang posisi yang sangat tinggi di kuil roh tersembunyi. Namun, Ye Zifeng menyerahkan hal ini kepada Xiao Chen. Benar-benar mustahil untuk membalas budi seperti itu. Sepertinya kakak laki-laki Xiao Chen benar-benar mengkhawatirkannya, takut akan bentrokan langsung dengan pewaris sejati itu. Ye Zifeng juga tidak ingin Xiao Chen menerobos dengan gegabah, menyia-nyiakan semua fondasi yang telah diletakkan sebelumnya. Ye Zifeng benar-benar berusaha keras. Jika Xiao Chen tidak menerobos tetapi masih ingin bersaing dengan pewaris sejati itu, kartu truf terbesarnya saat ini adalah 3 jurus teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya, mematahkan hal biasa, menyelesaikan hal biasa, dan memasuki neraka. Selama Xiao Chen sangat memahami salah satu dari mereka, dia akan mampu bertahan melawan pewaris sejati itu. Mempelajari 2 gerakan saja sudah cukup baginya untuk bersaing memperebutkan puncak. Jika dia mempelajari ketiganya, dia akan mampu menekan pewaris sejati itu. Memahami betapa besar perhatian yang diberikan kakak laki-lakinya, Xiao Chen tidak ragu-ragu. Dia memegang mutiara Arira Buddha dan menutup matanya, mengembangkan pemahamannya. Dia diam-diam mengedarkan energinya di jalur Brea King Demundane dan dengan lembut membolak-balik tasbih Buddha. Segera, tasbih Buddha memancarkan cahaya redup. Cahaya Buddha yang lembut muncul di telapak tangannya, menyelimutinya dengan lapisan cahaya murni dan suci.
Xiao Chen pada awalnya tidak mengerti banyak tentang prinsip-prinsip Buddhis. Dia telah berhasil memahami prinsip di balik Breaking the Mundane dengan mengamati pertemuan pahit Iron Hand Yama. Secara kebetulan, Xiao Chen memahami prinsip teknik pedang, melanggar atau tidak menghancurkan tidak menjadi masalah. Selama seseorang memiliki hati yang seperti Buddha, dia adalah seorang Buddha. Namun, Xiao Chen baru saja melewati ambang pintu dan belum benar-benar memadatkan hati seperti Buddha dan belum dapat membuat swastika yang jelas muncul di dahinya. Saat ini, dia memiliki mutiara Arira Buddha ini. Saat dia memegangnya di tangannya, dia seperti setengah biksu berpangkat tinggi. Meskipun Xiao Chen tidak dapat menjelaskan prinsip-prinsip Buddhis, dia dapat memahaminya di dalam hatinya. Dengan menggunakan mutiara Arira Buddha saat mempraktikkan teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya ini, dia akan memperoleh lebih banyak keuntungan dengan sedikit usaha. Dikombinasikan dengan kemampuan pemahamannya yang sangat tinggi, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Banyak orang berhasil memperoleh teknik bela diri Buddha. Namun, karena mereka tidak memahami agama Buddha, mereka tidak dapat memahami prinsip jurus-jurus tersebut. Mutiara Arira Buddha membuat perbedaan besar, menyapu bersih penghalang terbesar Xiao Chen dalam mengembangkan teknik budidaya Buddha dan teknik bela diri Buddha. Tiba-tiba, masa lalu Xiao Chen tampak seperti lukisan. Lukisan ini terbentang di hadapan cahaya Buddha yang lembut, mengulangi semua pengalamannya di dunia biasa. Kali ini, pemahaman Xiao Chen lebih dalam dari sebelumnya. Adegan yang muncul beberapa kali lebih besar. Lukisan yang tak terhitung jumlahnya saling bertumpukan, membawa kepahitan dunia biasa ke puncaknya. Menua, jatuh sakit, sekarat, dendam, benci, cinta, perpisahan, keinginan. Namun, Xiao Chen tidak peduli dengan semua ini. Saat dia memegang mutiara Arira Buddha, dia berhasil memahami pengalamannya lebih jauh dan memahaminya dengan lebih baik. Dengan teriakan, berbagai pemandangan duniawi berubah menjadi api yang berkobar ganas di ruangan itu. Hancurkan pantangan dan pemurnian. Gunakan hal-hal duniawi sebagai kuali untuk menempa hatiku yang seperti Buddha. Api itu membumbung tinggi, tampak sangat menakutkan. Xiao Chen tetap berada di tengah api, memejamkan matanya sambil memegang mutiara Arira Buddha. Cahaya Buddha di telapak tangannya bersinar, dan dia tampak sangat tenang. Cahaya Buddha keemasan muncul di dahi Xiao Chen, menjadi semakin cemerlang. Tampaknya cahaya itu akan keluar kapan saja. Gunakan hal-hal duniawi sebagai kuali untuk menempa hatiku yang seperti Buddha. Di tengah api yang terbuat dari pemandangan duniawi, Xiao Chen bersinar dengan cahaya Buddha yang lembut saat dia memegang mutiara Arira Buddha. Dia menggunakan api yang ganas ini untuk menempa dirinya sendiri, mengolah hati seperti Buddha. Terletak di neraka pemandangan duniawi, Xiao Chen seperti seorang biksu tua dalam meditasi. Dia tampak seperti tidak bergerak sama sekali, tetapi dia sebenarnya berputar-putar melalui pemandangan duniawi ini. Di satu saat, Xiao Chen adalah seorang pedagang. Di saat lain, seorang petani, lalu, seorang jenderal. Setelah beberapa saat, seorang tuan muda yang sembrono dari klan bangsawan, setiap inkarnasi berakhir dengan kepahitan setelah mengalami segala macam kesulitan dan rasa sakit. Ini berlanjut dalam siklus. Setelah 7 hari, titik cahaya keemasan yang cemerlang itu akhirnya berubah menjadi swastika yang berbeda dan terbang keluar. Swastika berputar terus-menerus di dahi Xiao Chen, melepaskan cahaya Buddha keemasan yang sangat kuat dan menusuk. Ketika Xiao Chen melotot sambil memegang mutiara Arira Buddha, dia seperti penjaga kuil yang ganas. Kekuatan Buddha yang sangat tirani menyebar. Api yang tercipta dari pemandangan duniawi semuanya tersebar. Di seluruh ruang kultivasi, hanya ada kekuatan Buddha yang bermartabat yang unik bagi Xiao Chen. Kekuatan Buddha itu tirani dan ganas, mengandung ki yang membunuh. Itu tidak bisa mentolerir ketidakmurnian apapun, menunjukkan kekuatannya tanpa amarah. Dengan sebuah pikiran, Xiao Chen berhenti membolak-balik tasbih Buddha. Kemudian, swastika Buddha di dahinya mundur. Cahaya Buddha di ruang kultivasi menghilang, meninggalkan kedamaian dan ketenangan. Hanya tubuh Xiao Chen yang memiliki sedikit cahaya Buddha yang hangat yang melekat padanya, membuktikan bahwa semua yang baru saja terjadi adalah nyata. Baiklah, akhirnya aku berhasil memadatkan hati seperti Buddha. Aku juga mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam mematahkan duniawi. Xiao Chen menunjukkan kegembiraan di wajahnya.
Setelah 7 hari berkultivasi secara tertutup dengan dukungan tasbih Buddha, ia telah memperoleh pemahaman tentang prinsip-prinsip Buddha. Ia telah mengalami semua lapisan masyarakat dalam pemandangan duniawi yang ilusif, menghadapi segala macam kepahitan. 7 hari yang singkat ini seperti 70 tahun. Xiao Chen akhirnya mengolah hati seperti Buddha yang hanya dapat dipadatkan oleh seorang biksu terhormat dari Dao Buddha. Ketika skeleton Dragon Star Venerate melaksanakan Breaking the Mundane, dahinya juga memiliki swastika. Namun, itu bukanlah hati seperti Buddha sejati tetapi hati seperti Buddha palsu, tiruan yang diciptakan oleh skeleton Dragon Star Venerate dengan energi jiwanya yang kuat. Ia tidak memahami prinsip teknik pedang atau Buddhisme. Oleh karena itu, ia tidak dapat melunakkan hati seperti Buddha. Skeleton Dragon Star Venerate hanya bisa menggunakan kultivasinya untuk secara paksa menebus apa yang kurang darinya. Namun, Xiao Chen benar-benar memperoleh hati seperti Buddha. Itu adalah Breaking the Mundane yang sama, tetapi Xiao Chen sudah bisa mengeluarkan 30% kekuatannya. 70% sisanya bergantung pada kultivasinya. Ketika Xiao Chen mencapai Cloud Sea Realm, secara alami tidak akan ada lagi rintangan. Dia akan mampu mengekspresikan kekuatan penuh dari gerakan ini. Dia tidak akan seperti skeleton Dragon Star Venerate, yang hampir tidak mampu mengeluarkan hanya 30% dari kekuatan gerakan dengan mengandalkan kultivasi Cloud Sea Realm-nya. Saat Xiao Chen memegang tasbih Buddha, dia mulai berpikir. Saat ini, dia memiliki total 4 arah yang bisa dia ambil dalam pelatihannya. Arah pertama adalah teknik pedang. Xiao Chen bisa fokus pada teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Bagaimanapun, itu adalah teknik bela diri kelas misteri yang berasal dari telapak tangan Dewa Gautama kelas Primogenitor, sesuatu yang cukup bermutu tinggi. Yang perlu dia lakukan adalah terus bermeditasi tentang Breaking the Mundane, benar-benar membiasakan diri dengannya untuk mencapai tingkat di mana dia dapat mengendalikannya dengan bebas. Sedangkan untuk Resolving the Mundane dan Entering Hell, dia dapat bermeditasi setelah menerobos ke Primal Core Realm. Berikutnya adalah Army Breaking Saber Teknik. Bagaimanapun, Breaking the Mundane hanya dapat digunakan sebagai jurus pembunuh. Itu membutuhkan terlalu banyak energi dan tidak dapat sering digunakan. Sedangkan untuk Army Breaking Saber Teknik, yang Xiao Chen peroleh dari puncak martial teknik dari Divine Shield Army, itu adalah Army Sabre Teknik dengan kekuatan ofensif yang besar. Breaking Fast Armies, Breaking Mountains and Rivers, Breaking Stars, dan Breaking the World. 4 jurus pembunuh yang kuat dengan kekuatan yang luar biasa. Terus berlatih mungkin menghasilkan banyak peningkatan. Army Breaking Saber Teknik sangat cocok untuk pertempuran biasa. Terakhir, ada Flawless Saber Teknik, yang diciptakan Xiao Chen ketika dia berada di Kunlun Realm dan tidak berpengalaman. Sekarang, sepertinya itu tidak cukup kuat. Dia hanya bisa mengesampingkannya sementara dan menyempurnakannya setelah dao pedangnya semakin berkembang. Arah kedua adalah teknik gerakan. Saat ini, Xiao Chen menggunakan seni naga ikan yang baru. Dia telah mengubahnya berdasarkan pengamatannya terhadap binatang buas, menggunakan karakteristik khusus binatang itu untuk mengubah posturnya dan meningkatkan kecepatannya. Saat itu terlihat baik-baik saja. Kenyataannya, itu masih memiliki lubang menganga, kelemahan yang mencolok. Meskipun kecepatan Xiao Chen cepat, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dengan bebas. Rasanya seperti kehilangan kendali. Saat menggunakan teknik gerakan seperti itu, sirkulasi energinya untuk teknik bela diri tidak dapat mengimbangi, karenanya, kekuatan serangannya berkurang. Pada akhirnya, itu masih karena kurangnya pengalamannya. Dia belum cukup mengamati teknik gerakan. Jika dia punya kesempatan, dia harus menemukan teknik pergerakan di medan perang iblis Fiendis dan mengambil referensi darinya untuk menutupi kekurangan ini. Saat ini, Xiao Chen harus memanfaatkan kekuatan seni naga ikan yang baru, dengan tepat memanfaatkan kecepatan yang mendorong batas kendalinya. Arah ketiga adalah tubuh fisik. Xiao Chen telah mencapai 4 kekuatan kuali. Sayangnya, dia belum menemukan teknik budidaya yang benar-benar kuat di dunia 1000 besar ini. Dia masih tidak mengerti bagaimana cara memelihara, mengedarkan, dan mengendalikan ki-nya, yang mencegahnya mengeluarkan vital ki-nya yang sebenarnya. Xiao Chen memperkirakan tubuh fisiknya dapat menangani 10 kekuatan kuali tanpa masalah. Namun demikian,
Tanpa teknik budidaya yang sesuai, dia tidak dapat mengolah vital qi sebanyak itu. Arah terakhir adalah kekuatan garis keturunannya. Ini adalah yang terkuat dari semuanya, tetapi yang paling tidak berdaya di dalamnya adalah Xiao Chen. Setidaknya, dia bisa mencari pertemuan kebetulan di medan perang iblis Fiendis untuk teknik gerakannya atau teknik budidaya penempaan tubuh. Dia bahkan mungkin bisa menemukannya di pelelangan. Namun, pengembangan kekuatan garis keturunan sulit diperoleh. Adapun gerakan pembunuhan lainnya yang sudah biasa dilakukan Xiao Chen di masa lalu, tidak perlu terus mengerjakannya. Dunia Dharma, naga petir darah es, dan jari pemecah jiwa darah naga akan terus tumbuh lebih kuat seiring dengan budidaya Xiao Chen. Setelah berpikir sebentar, Xiao Chen memutuskan untuk fokus. Sebelum medan perang iblis Fiendis dibuka, dia akan menghabiskan sebagian besar usahanya untuk mempraktikkan teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya. Ini akan semakin meningkatkan kekuatan Xiao Chen. Dengan sisa waktu, dia akan mengerjakan teknik penghancur pedang tentara. Setelah menempa hatinya yang seperti Buddha selama 7 hari, Xiao Chen mendapatkan beberapa pemikiran baru yang samar-samar tentang teknik penghancur pedang tentara ini. Dia bisa memasukkan beberapa keganasan teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya dan kekuatan Buddha, yang mengandung qi yang membunuh, ke dalam teknik pedang penghancur tentara. Xiao Chen menyingkirkan mutiara Arira Buddha dan mengambil keputusan. Sudah diselesaikan. Saya akan membiasakan diri dengan Brea King de Mundane dan terus meningkatkan kekuatan teknik army Brea King Sabre. Pada hari-hari berikutnya, selain menghabiskan 2 jam setiap hari untuk membimbing Ling Yu, Xiao Chen mengikuti rencananya untuk melatih teknik pedangnya. Ling Yu meningkat pesat dan akan berlatih bertarung dengan Xiao Chen. Keduanya mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Xiao Chen dapat melatih pedangnya pada Ling Yu, mencari kelemahan dan meningkatkannya. Ling Yu ingin mengalahkan Feng Yu. Bertarung dengan seorang pendekar pedang seperti Xiao Chen jelas merupakan pilihan terbaik. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Tanpa disadari, keduanya meningkat pesat. Dengan mengandalkan sumber sari kehidupan yang diberikan Xiao Chen, Ling Yu berhasil menerobos ke tahap akhir alam inti primal minor. Yang lebih penting, ia telah menjalani penempaan qi pembunuh Xiao Chen. Udara Ling Yu telah berubah. Seluruh tubuhnya sekarang memancarkan ketajaman, melepaskan kecemerlangan sesuka hati. Ia sekarang memiliki agresivitas yang mengintimidasi. Sedangkan untuk Xiao Chen, teknik pedang penghancur pasukannya akhirnya mencapai kesempurnaan agung. Setelah dia memasukkan kekuatan Buddha yang ganas ke dalam 4 jurus pembunuh, jurus itu bahkan tidak lagi memiliki bayangan teknik pedang 1000 tentara milik pasukan perisai ilahi. Sekarang, teknik pedang penghancur tentara adalah sesuatu yang unik bagi Xiao Chen. Bahkan agak melampaui teknik pedang 1000 tentara. Xiao Chen dapat mengendalikan menghancurkan duniawi sesuka hatinya, menggunakannya dengan bebas. Dengan satu pikiran, tanda Buddha di dahinya akan muncul. Paman bela diri, dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu mengerahkan seluruh kekuatanmu, kamu tidak lebih lemah dari pewaris sejati Sekte Api Ungu kami. Namun, kultivasimu. Setelah melihat banyak kartu truf dan teknik pedang yang mengerikan milik Xiao Chen, Ling Yu memberi Xiao Chen evaluasi yang sangat tinggi. Xiao Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya mengatakan itu. Kesenjangan dalam kultivasi tetaplah kesenjangan. Itu tidak bisa diabaikan. Katakan padaku, siapa murid terkuat di 3 tanah yang diberkati ini? Mendengar pertanyaan ini, Ling Yu menjadi sangat bersemangat. Dia mengangguk dan menjawab, murid terkuat dari Gunung Gua Hitam kami adalah Sangguan Lei dari Sekte Langit Ilahi. Kultivasinya telah mencapai tahap awal alam inti primal utama sejak lama. Ia memiliki bakat luar biasa dalam dao petir. Paman bela diri, Anda harus memperhatikannya. Ia juga murid pedang petir Xiang Tian dan kakak laki-laki Feng Yu. Namun, tidak seperti Feng Yu, selain dao petir, pemahamannya tentang dao angin juga sama menakjubkannya. Ia dikenal sebagai pedang petir angin berserk. Xiao Chen mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Hanya kultivasinya saja sudah akan menimbulkan rasa takut pada orang lain. Selain itu, Sangguan Lei juga mengembangkan 2 atribut yang berbeda. Orang seperti itu tidak bisa diremehkan. Murid terkuat dari Gunung Pengguncang Surgawi adalah Wang Yueming dari Lembaga Konfusianisme,
seorang anggota sekte Konfusianisme. Ia mengolah Qi yang benar dan mengikuti ajaran para bijak kuno. Teknik pedangnya berani, agung, dan mendesak. Sedangkan untuk Gunung Potala, mereka tidak terlalu memperhatikan peringkat di sana. Namun, semua orang tahu bahwa murid terkuat Gunung Potala adalah Zhen Yuan dari Kuil Cahaya Mendalam, seorang murid dari generasi Zen. Kultivasinya tinggi, dan ia dikabarkan telah mengolah tubuh darmik besi. Kekuatan fisiknya mencengangkan, dan ia sangat kuat. Catatan TL, bagi para biksu Buddha, ketika mereka menjadi biksu, mereka membuang nama lama mereka dan diberi nama baru, yang dikenal sebagai nama darmik. Bagi para biksu Tiongkok, ini biasanya terdiri dari dua bagian, bagian pertama umum di seluruh generasi yang sama di kuil yang sama, dan bagian kedua seperti nama yang diberikan. Faktanya, keluarga-keluarga yang sangat tradisional di daerah tertentu mengikuti tradisi yang sama, di mana Anda memiliki nama keluarga, dan nama yang terdiri dari dua kata, di mana kata pertama adalah kata yang menunjukkan generasi. Sangguan Lei dari Sekte Cakrawala Ilahi, Wang Yueming dari Institusi Konfusianisme, dan Zhen Yuan dari Kuil Cahaya Mendalam. Xiao Chen mengingat nama ketiga orang ini di dalam hatinya. Tiga pewaris sejati terkuat dari tanah yang diberkati. Kecuali tidak ada pilihan lain, dia tidak boleh berbenturan langsung dengan mereka. Suara mendesing. Saat itu, Xiao Chen dan Ling Yu merasakan aura yang kuat tiba di halaman ini. Seseorang akan datang. Itu adalah aura yang familiar. Itu pasti salah satu pewaris sejati sekte kita, kata Ling Yu sambil menatap Xiao Chen setelah memeriksanya. Xiao Chen merasa bersemangat. Dia berpikir sejenak sebelum mengangguk. Ayo keluar dan melihat. Keduanya berjalan keluar halaman dan menemukan seorang pemuda berpakaian ungu berdiri di bawah pohon di luar pintu. Orang ini tampak lebih tua dari Xiao Chen tetapi tidak terlalu tua. Saat orang itu berdiri di sana, dia memancarkan kehangatan lembut ke sekeliling. Serangga, burung, binatang buas, bunga, rumput, dan pepohonan semuanya tampak malas seolah sedang menikmati hangatnya sinar matahari di musim dingin. Domain api yang kuat. Dia dapat mengendalikannya dengan bebas, mengeluarkannya dan menariknya sesuka hatinya. Hanya dari detail kecil ini, Xiao Chen merasa bahwa pemuda berpakaian ungu ini tidak bisa dianggap remeh meskipun orang itu menyembunyikan kekuatannya. Itu adalah Hua Yunfeng, pewaris sejati terkuat dari sekte kita. Ling Yu tidak berani lamban. Dia melangkah maju dan memberi hormat dengan tangan menangkup dan berkata, "Salam, kakak senior Hua." Meskipun Ling Yu memiliki peringkat senioritas yang lebih tinggi, dia masih muda dan tidak memiliki sumber daya yang memadai. Kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan pihak lain, jadi dia hanya bisa memanggilnya sebagai kakak laki-laki. Hua Yunfeng tersenyum tipis dan berkata, "Paman bela diri kecil, kamu terlalu sopan." "Kakak senior Hua, apakah kamu di sini untuk paman bela diri Xiao Chen?" Intuisi Ling Yu memunculkan pertanyaan ini. Biasanya, keberadaan kakak senior Hua ini sangat misterius, dan dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk mencarinya. Hua Yunfeng mengangguk dan menatap Xiao Chen. Kemudian, dia berpikir keras, memperlihatkan ekspresi bingung. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Saudara Hua, bicaralah terus terang. Medan perang iblis Fiendis akan segera dibuka. Biasanya, persaingan antara berbagai sekte di Gunung Gua Hitam sangat ketat. Namun, selama periode ini, berbagai negeri yang diberkati melakukan yang terbaik untuk bekerja sama, maju dan mundur bersama. Paling tidak, jika mereka bertemu orang lain dari tanah berkah yang sama, mereka akan menunjukkan kepedulian dasar satu sama lain. Ini membantu semua orang." Xiao Chen mendengarkan dengan serius, merasa itu masuk akal. "Namun, apa hubungannya ini denganku?" Xiao Chen membalas dengan berani dan percaya diri. "Apa hubungannya ini dengannya? Ini adalah aliansi antara para pewaris sejati ini. Bagaimana mungkin mereka bisa menganggapnya tinggi?" Selain itu, Xiao Chen tidak sepenuhnya dianggap sebagai bagian dari Sekte Api Ungu. Dia hanya mengandalkan dukungan untuk mendapatkan tempat dan menikmati banyak kebebasan. Hua Yunfeng tersenyum dan berkata, "Tepat sekali. Apa hubungannya denganmu? Aku juga tidak bisa mengetahuinya. Namun, penyelenggara, Sangguan Lei, memanggilmu dengan nama, ingin aku memastikan untuk mengundangmu." Sangguan Lei. Ekspresi Xiao Chen dan Ling Yu berubah pada saat yang sama. Kemudian,
Ling Yu membisikkan apa yang terjadi di salam ujung pedang sebelumnya kepada Hua Yunfeng. Setelah Hua Yunfeng mendengar itu, dia menunjukkan ekspresi merenung. Kemudian, dia berkata dengan lembut, "Tidak heran. Kalau begitu, sebaiknya kau tidak pergi. Aku akan membantumu memikul ini. Dengan memanggilmu, Sangguan Lei ini mungkin tidak baik. Lebih baik kau tidak pergi." Xiao Chen berpikir dalam hati, Hua Yunfeng ini benar-benar terus terang. Namun, dengan menolak Sangguan Lei seperti itu, apakah itu akan memicu kebencian yang lebih besar di pihak lain? Pada akhirnya, Xiao Chen berbicara tentang kekhawatirannya dan meminta pendapat Hua Yunfeng tentang hal itu. Hua Yunfeng menganalisis, Sangguan Lei itu berhubungan sangat baik dengan saudara juniornya Feng Yu. Bagi Feng Yu, dia adalah saudara senior dan juga seperti setengah master. Ketika Feng Yu berlatih pedang ketika dia masih muda, Sangguan Lei adalah orang yang membimbingnya. Karena kau menempatkan Feng Yu dalam keadaan yang menyedihkan, Sangguan Lei pasti akan menyimpan dendam atas hal ini. Aku sangat akrab dengan karakter Sangguan Lei. Dia pasti akan membalas dendam. Dia hanya tidak marah sekarang, tetapi ketika dia marah, dia seperti sambaran petir. Dia seharusnya belum marah, tetapi jika kau tidak pergi, kau mungkin akan membuatnya marah, membuatnya semakin bermasalah. Xiao Chen berkata tanpa peduli, "Aku akan pergi, kalau begitu." Jejak rasa terima kasih melintasi wajah Hua Yunfeng. Jika Xiao Chen benar-benar memilih untuk tidak pergi, Hua Yunfeng akan ditempatkan di suatu tempat. Lakukan persiapanmu. Kita akan berangkat besok dan menuju puncak pengendali petir Sekte Langit Ilahi. Semua pewaris sejati dari berbagai sekte Gunung Gua Hitam akan pergi ke sana. Tidak peduli apapun, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menyelesaikan konflik ini. Hua Yunfeng menunjukkan ekspresi yang agak tidak berdaya. Jelas, agak menyedihkan harus mengeluarkan upaya untuk masalah yang tidak ada gunanya ini. Sebelum Hua Yunfeng datang, dia tidak membayangkan bahwa ada konflik sebelumnya antara Xiao Chen dan Sangguan Lei. Tidak peduli apapun, Xiao Chen tetap merasa berterima kasih kepada pihak lain. Paling tidak, Hua Yunfeng jujur, menunjukkan semua yang ada di wajahnya, dan tidak bertele-tele, bertindak seperti orang munafik. "Paman Guru, apa yang harus kita lakukan?" Ling Yu bertanya dengan gugup, tampak agak terganggu setelah Hua Yunfeng pergi. Pewaris sejati terkuat dari Gunung Gua Hitam ingin mencari masalah untuk Xiao Chen. Bagaimana Ling Yu bisa tetap tenang? Yang lebih penting, Ling Yu adalah penyebab masalah ini. Xiao Chen menatap langit dengan ekspresi yang agak rumit. Kemudian, setelah waktu yang lama, dia berkata, "Ling Yu, tolong menjauhlah untuk malam ini. Biarkan Paman Guru sendiri untuk sementara waktu. Paman Guru, jangan menganggap hal-hal terlalu serius dan bunuh diri," kata Ling Yu dengan cemas. Xiao Chen terperangah dalam hatinya. Dia tersenyum pahit. "Aku telah mengalami hal-hal yang lebih sulit dan jauh lebih berbahaya daripada ini. Mengapa aku harus menganggap ini terlalu serius dan bunuh diri?" Setelah Ling Yu pergi, Xiao Chen duduk di halaman sendirian dalam keheningan. Ao Jiao terbang keluar dari cincin roh abadi dengan Little Yellow Feather di belakangnya. Dia menatap Xiao Chen dengan sedikit khawatir, tetapi dia tidak khawatir. Melihat Ao Jiao muncul, Xiao Chen sedikit tertegun. Setelah sekian lama dia tidak melihatnya, dia menjadi jauh lebih seperti manusia. Hampir tidak ada lagi jejak roh barang dalam dirinya. Kenyataannya, Ao Jiao tidak bisa lagi dianggap sebagai roh barang. Hubungannya dengan Lunar Shadow Saber sangat lemah, itu bisa diabaikan. Tiba-tiba, Xiao Chen menyadari sesuatu yang sangat aneh. Dia tersenyum dengan kejutan yang menyenangkan. "Ao Jiao, kamu tumbuh lebih tinggi. Benarkah?" Ao Jiao bertanya, merasa itu aneh, dia tidak menyadari ini. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Kemarilah dan bandingkan tinggi badanmu denganku." Ekspresi malu melintas di wajah Ao Jiao sebelum dia tiba di samping Xiao Chen. Memang, dia telah tumbuh jauh lebih tinggi. Sebelumnya, kepala Ao Jiao mencapai bahu Xiao Chen. Sekarang, menyentuh dagunya. Xiao Chen menghela napas, merasa waktu berlalu sangat cepat. Dia teringat kembali saat pertama kali bertemu Ao Jiao. Adegan kemunculannya yang ganas muncul dengan jelas di benaknya seolah baru kemarin. Tanpa Ao Jiao, Xiao Chen pasti sudah mati beberapa kali di alam kubah langit dan alam Kunlun.
Xiao Chen, apa yang ada di pikiranmu? Ao Jiao bertanya karena penasaran setelah dia melangkah mundur dan menatap Xiao Chen. Ao Jiao tahu bahwa Xiao Chen jelas tidak takut. Dia telah menghadapi banyak kesulitan, tetapi dia tidak pernah takut pada apapun sebelumnya. Dari pemuda-muda dan belum berpengalaman di kota Mohe hingga melampaui Ao Jiao, lalu melampaui Kaisar Guntur, hingga meninggalkan alam Kunlun dan memasuki 1000 alam besar. Dia sudah bisa menghadapi semuanya sendiri tanpa terkejut dengan perubahan, menghadapinya dengan mudah. Xiao Chen mengeluarkan Lunar Shadow Saber. Dia hanya melihatnya, bukan menggambarnya. Saya sedang memikirkan bagaimana menghadapi situasi besok. Sayangnya, saya kekurangan informasi dan tidak dapat menemukan solusi. Jelas, sudah terlambat untuk memeriksa Sangguan Lei. Berpikir lebih jauh tentang hal itu tidak ada gunanya. Jadi, Ao Jiao bertanya, jadi, aku berhenti memikirkannya. Dentang, tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia menggambar Lunar Shadow Saber. Pedang putih ramping itu hampir setinggi Xiao Chen. Belum lagi gagangnya, panjangnya sudah sekitar 4/3 meter. Memantulkan sinar matahari, ia berkilau seperti air musim gugur yang beriak lembut. Ao Jiao, menurutmu apakah pedang ini cukup tajam? Xiao Chen bertanya dengan lembut sambil melihat pedang yang berkilauan itu. Ao Jiao tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen. Setelah merenung beberapa saat, dia menjawab, pedang bayangan bulan adalah senjata ilahi puncak di alam Kunlun. Namun, di Great Thousand Realms ini, ia hanyalah sebuah alat harta karun, dan bahkan bukan puncak dari alat harta karun. Selain itu, masih ada alat Dao yang lebih kuat di atas alat harta karun. Setelah berhenti sejenak, Ao Jiao harus mengatakan yang sebenarnya. Pewaris sebenarnya dari sekte peringkat 4 pasti dilengkapi dengan alat harta karun puncak. Lunar Shadow Sabre, tidak lagi cukup tajam. Xiao Chen berkata, jika pedang seorang ahli pedang tidak cukup tajam, bagaimana seorang ahli pedang bisa mengintimidasi orang lain? Kesedihan samar membayangi wajahnya. Pakaiannya yang putih dan sikapnya yang tegak membuatnya tampak agak kurus. Meskipun dia berbicara tentang Lunar Shadow Sabre, dia sebenarnya berbicara tentang dirinya sendiri. Jika Xiao Chen cukup kuat dengan ketajaman yang tak tertandingi, dia tidak akan menunjukkan rasa takut bahkan jika Sangguan Lei dari Sekte Cakrawala Ilahi memanggil namanya. Setelah pertempuran besok, aku akan menyegel Lunar Shadow Saber, kata Xiao Chen lembut. Menyegel Lunar Shadow Saber tidak berarti pensiun. Sebaliknya, hal itu justru menyegel seluruh kejayaan masa lalunya, dan memulai awal baru di dunia 1000 besar. Menggantung pedang mengacu pada keyakinan tulus Xiao Chen. Bukan karena Xiao Chen tidak ambisius. Dia hanya berusaha untuk terus melampaui dirinya sendiri. Segel pedang itu, Ao Jiao merasa terkejut. Namun, ini juga masuk akal. Dia tidak merasa terlalu kecewa. Dia telah berhasil menemani Xiao Chen di seluruh alam kubah langit dan alam Kunlun. Misinya sudah berakhir. Setelah tiba di alam 1000 besar, banyak hal yang tidak diketahui Ao Jiao, membuatnya merasa agak canggung. Faktanya, pedang bayangan bulan sudah lama tidak cocok untuk Xiao Chen. Dia hanya terus menggunakannya sampai sekarang karena sentimen dan keengganan. Sebagai roh barang, Ao Jiao merasa bahwa sudah menjadi keberuntungan terbesarnya untuk memiliki guru seperti Sang Mu terlebih dahulu, lalu Xiao Chen sekarang. Dia tidak punya alasan untuk tidak puas dalam hidupnya. Xiao Chen memejamkan mata dan mengetuk ujung pedang dengan tangan kanannya. Bila pedang bergetar, suara mendengung memenuhi udara. Kulit Ao Jiao memucat saat dia mundur 2 langkah. Pada saat itu, Xiao Chen memutuskan hubungan terakhir antara Ao Jiao dan pedang bayangan bulan. Tuan, entah mengapa hatinya terasa sakit, Ao Jiao menempelkan telapak tangannya ke dadanya sambil melangkah mundur beberapa langkah. Xiao Chen berbalik dan menangkap Ao Jiao dengan tangan kirinya. Kemudian, dia menusukkan Lunar Shadow Saber ke tanah. Tubuh Ao Jiao tampak agak lemah. Namun, wajahnya yang pucat sedikit memerah. Dia tersenyum dan berkata, jika aku tidak memanggilmu seperti itu sekarang, aku mungkin tidak akan punya kesempatan lagi untuk memanggilmu tuan lagi. Xiao Chen duduk di tempatnya, mendekap Ao Jiao dalam pelukannya. Dia menunjukkan senyum lembut saat menatapnya. Kau tahu, aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai roh item. Sepanjang perjalanan, aku telah mengalami segala macam kemalangan dan kesulitan. Tanpamu menemaniku,
aku tidak akan bertahan sampai hari ini. Tangan kanan Xiao Chen, yang sebelumnya memegang pedang, diturunkan dan meraih tangan kiri Ao Jiao yang halus, menggenggamnya erat-erat. Ao Jiao merasakan kelembutan dan kehangatan yang datang dari tangan Xiao Chen. Ketika dia menatap wajah Xiao Chen, tatapannya kebetulan beralih ke bawah pada saat yang sama. Keduanya saling menatap mata, banyak hal yang tidak perlu dikatakan. Angin sepoi-sepoi yang sejuk berhembus lewat. Pikiran Xiao Chen melayang, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat penempaan pedang bayangan bulan di kota Mohe. Adegan Ao Jiao memeluknya, memungkinkannya mengoperasikan bel dengan lancar saat itu. Pada hari itu, musim semi menghantam hati pemuda itu. Sebenarnya, benih kehangatan telah ditanam sejak lama. Itu juga hari ketika Xiao Chen menjadi penguasa pedang bayangan bulan, bersumpah di hadapan Kaisar Guntur Sangmu untuk tidak pernah membiarkan Ao Jiao menangis. Dia tidak melakukan hal yang terlalu buruk. Dia ingat bahwa Ao Jiao mengeluarkan air mata kesedihan ketika dia menahannya dan menghadapi musuh sendirian untuk menyelamatkannya. Jika itu terjadi lagi, Xiao Chen akan tetap memilih untuk menahan Ao Jiao daripada membiarkannya dalam bahaya. Xiao Chen ingat bahwa ketika dia memajukan lapisan ketujuh mantra ilahi guntur ungu, hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan, dia mendapati kesengsaraan hati sulit untuk diselesaikan. Setan hatinya telah menjebaknya di tengah ilusi. Pada saat itu, Ao Jiao menggunakan nyawanya untuk menyelamatkannya, menanggung kesengsaraan petir terakhir sendirian. Xiao Chen tertidur lelap, ingin terus bermimpi dan tidak pernah bangun, bahkan selama 10.000 tahun. Hubungan antara keduanya sudah tidak lagi murni hubungan master dan item spirit. Kakak, tepat pada saat ini, suara gaduh aneh merusak suasana. Itu datang dari Little Yellow Feather, yang sedang bertengger di dahan pohon di halaman dengan punggung menghadap keduanya. Bulu kuning kecil menatap ke langit, berpura-pura tidak tahu apa-apa dan tidak bisa melihat apapun. Ao Jiao tertawa terbahak-bahak tetapi enggan untuk bangun. Berbaring dalam pelukanmu terasa cukup menyenangkan. Kau tahu, aku baru saja memikirkan banyak hal, memikirkan kehidupanku sebelumnya dan kehidupanku saat ini, memikirkan bagaimana aku berjuang untukmu selama ini. Di kehidupanku selanjutnya, aku benar-benar bersedia menjadi senjata di tanganmu lagi. Xiao Chen tetap diam dan tidak menjawab. Jika dia memiliki kehidupan selanjutnya, dia pasti akan melakukan hal yang sama juga. Ao Jiao berbicara dengan lembut, dan Xiao Chen mendengarkan dengan tenang. Biasanya, Xiao Chen yang berbicara dan Ao Jiao mendengarkan. Namun, hari ini segalanya berbalik. Xiao Chen tahu mungkin ini waktunya untuk berpisah. Jika Xiao Chen tidak mendengarkan, dia mungkin tidak punya peluang lagi. Little Yellow Feather sesekali berkicau saat Xiao Chen mendengarkan dalam diam. Malam perlahan turun, dan bulan sabit menggantung tinggi, menyebarkan cahaya bulan yang dingin dan suram di halaman. Namun, saat cahaya bulan menyinari keduanya, tidak terasa suram atau dingin. Sebaliknya, mereka berpelukan lebih erat. Pada titik tertentu, Ao Jiao berhenti berbicara, dan Xiao Chen memandangnya. Di bawah sinar bulan yang suram dan dingin, wajah cantik Ao Jiao tampak sangat lembut. Ada senyuman di bibir merah indahnya. Matanya menunjukkan sedikit kasih sayang. Di tengah kasih sayang, ada juga jejak antisipasi. Xiao Chen menunduk dan berhenti sejenak. Lalu, tanpa ragu lagi, dia mencium bibir merah indah itu. Nyala api hangat langsung menyala pada saat ciuman itu terjadi. Little Yellow Feather, yang berada di dahan pohon, berbalik dan berpikir keras. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dengan ganas, dan api pun membumbung tinggi. Api itu terbang tertiup angin dan membakar semua pakaian mereka berdua. Dengan kendali Little Yellow Feather, api itu sama sekali tidak melukai mereka berdua. Namun, Little Yellow Feather membuat api hangat ini semakin ganas sebelum mengangguk puas. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara, tidak tertinggal. Setelah beberapa saat, pemandangan musim semi yang memprovokasi muncul di halaman saat keduanya mengungkapkan semua perasaan mereka yang terpendam satu sama lain. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan paginya, ketika sinar matahari pertama turun, Xiao Chen berusaha keras untuk membuka matanya. Ao Jiao, yang sebelumnya berbaring di sampingnya, sudah tidak ada lagi. Ketika ia melihat sekeliling, seluruh halaman kosong.
Hanya ada satu senjata tajam, berkedip-kedip dengan cahaya dingin, menusuk ke tanah. Xiao Chen mengenakan pakaian dan perlahan berjalan mendekat. Kemudian, ia mengeluarkan pedangnya. Saat dia melihat kilauan seperti air musim gugur di tepi pedang, dia terdiam lama sekali. Pada suatu saat, Ling Yu masuk, merasa canggung dan tampak bingung. Paman Guru, bagaimana bisa seorang wanita muncul di halaman? Juga, ada seekor burung aneh, pemarah, dan berbulu kuning. Dengan kekecewaan yang jelas, Xiao Chen bertanya dengan lembut, apa yang terjadi setelah itu? Guru menyuruhku untuk mengantar mereka pergi. Ketika mereka meninggalkan Gunung Gua Hitam, wanita itu memintaku untuk menyampaikan pesan kepada Paman Guru. Pesan apa? Dia berkata agar Paman Guru tidak mengkhawatirkannya. Dia akan membantu Little Yellow Feather mencari anggota rasnya dan membuka beberapa kenangan terakhir. Juga, seperti yang diharapkan, ada Little Yellow Feather yang menjaganya. Xiao Chen tidak khawatir tentang masa depan Ao Jiao. Dia bertanya, apa lagi? Dia berkata bahwa jika Paman Guru menemukan pedang lain, jangan lupakan niat awalmu dan beri nama Moon Seeking. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia tertegun. Ekspresinya berubah agak kaku dan tidak sedap dipandang. Jangan lupakan niat awalmu, mencari bulan. Ao Jiao dan Xiao Chen sama-sama tahu bulan mana yang sedang dicarinya. Catatan TL, salah satu bagian dari nama Liu Ruyue berarti bulan Yue. Setelah beberapa saat, ketenangan di wajah Xiao Chen menghilang saat dia bertanya dengan tidak sabar, di mana dia sekarang? Kapan dia pergi? Dia pergi lama sekali, sekitar 4 jam yang lalu. Dia sudah menggunakan formasi transportasi astral. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Seketika, Xiao Chen tampak kecewa dan frustrasi, tidak berbicara untuk waktu yang lama. Paman Marsial, apakah kamu baik-baik saja? Ling Yu bertanya dengan cemas. Xiao Chen masih harus pergi ke puncak pengendali petir Sekte Langit Ilahi nanti. Mereka tidak tahu bagaimana Sang Guan Lei akan mempersulit Xiao Chen. Dengan kondisi Xiao Chen saat ini, prospeknya tidak terlihat bagus. Xiao Chen memaksakan senyum dan menjawab, aku baik-baik saja. Biarkan aku tenang untuk sementara waktu. Ling Yu mundur tanpa daya. Sebelum dia pergi, dia menggelengkan kepalanya sedikit, bertanya-tanya apa yang dialami paman marsialnya tadi malam. Xiao Chen mengeluarkan sebotol anggur dan meletakkannya di atas meja batu. Kemudian, dia mulai minum sendirian dalam keheningan. Setelah pertempuran ini, Xiao Chen akan menyingkirkan pedang bayangan bulan serta kejayaan masa lalunya. Namun, banyak kenangan akan tetap ada di hatinya, tidak akan pernah terlupakan. Bersulang untukmu. Xiao Chen mengangkat cangkir anggurnya ke pedang bayangan bulan yang tertancap di tanah. Pedang itu bergetar seolah menjawab Xiao Chen, aku juga bersulang untukmu. Hanya satu orang dan satu pedang yang minum seperti itu. Pria itu mabuk, begitu pula pedangnya. Di halaman, pedang bayangan bulan bergetar dan terbang, menari-nari di udara. Adegan-adegan masa lalu muncul di mana-mana. Itu adalah adegan Xiao Chen mengayunkan pedang. Dari alam kubah langit ke alam Kunlun. Akhirnya, adegan pertarungan dengan Chu Chaoyun. Ketika adegan-adegan ini berakhir, Xiao Chen meletakkan cangkir anggur dan berdiri. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan dengan erat menggenggam pedang bayangan bulan di tangannya. Pedang itu seperti lengannya, terhubung oleh darah dan saling pengertian. Ketika melihat bilah pedang seperti air musim gugur, Xiao Chen merasa puas. Kemudian, dia menyarungkannya dan berjalan keluar dari halaman. Memimpin 6 pewaris sejati Sekte Api Ungu, Hua Yunfeng telah menunggu di luar untuk waktu yang lama. Aku membuat semua orang menunggu. Xiao Chen melakukan penghormatan dengan tangan terkepal. Hua Yunfeng dan pewaris sejati lainnya tahu bahwa Xiao Chen akan segera menghadapi Sang Guan Lei. Mereka semua bersimpati dengan pertemuan Xiao Chen yang membawa malapetaka dan tidak merasa tidak senang dengan penantian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di langit berbintang yang luas, Ao Jiao duduk di atas bulu kuning kecil, terbang ke alam agung tempat ras gagak emas tinggal. Kebahagiaan malam sebelumnya masih melekat di wajah cantik Ao Jiao. Menggantungkan pedang dengan keyakinan yang tulus. Ini adalah kehidupan baru Xiao Chen. Tetapi ini juga kehidupan baru Ao Jiao. Hua Yunfeng menatap Xiao Chen dan berkata dengan serius, jangan terlalu banyak berpikir.
Aku pasti akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membantumu. Xiao Chen mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada banyak pertemuan yang tidak disengaja di medan perang iblis jahat. Jika mereka ingin bersaing dengan dua tanah terberkati lainnya, Hua Yunfeng dan Sang Guan Lei harus bekerja sama. Paling tidak, Hua Yunfeng tidak bisa membuat Sang Guan Lei menjadi musuh dan menyebabkan konflik yang tidak perlu. Tentu saja, Sang Guan Lei sendiri tidak berani menimbulkan terlalu banyak masalah. Demikian pula, dia membutuhkan bantuan Hua Yunfeng untuk berurusan dengan dua tanah terberkati lainnya. Di antara keduanya, hanya ada hubungan kerjasama. Setelah ini berakhir, semuanya pasti akan kembali normal. Jika bukan karena pembukaan medan perang iblis jahat, apapun yang terjadi, Hua Yunfeng pasti akan membantu Xiao Chen menghadapi ini. Bagaimanapun, paling tidak, Xiao Chen mewakili Sekte Api Ungu. Sayangnya, Hua Yunfeng tidak sanggup menghadapi bentrokan besar dengan Sang Guan Lei saat ini. Sebenarnya, dari sudut pandang Xiao Chen, dia juga harus pergi, dia tidak punya pilihan. Kalau tidak, jika Xiao Chen akhirnya menjadi sasaran di medan perang iblis jahat, itu akan mengakibatkan masalah yang lebih besar. Dia mungkin juga menyelesaikan ini terlebih dahulu. Xiao Chen tidak bisa menghindari ini kecuali dia bersedia melepaskan kesempatan untuk memasuki medan perang iblis jahat. Sayangnya, dia benar-benar tidak bisa melepaskannya. Jika Xiao Chen bahkan tidak bisa menghadapi ini, lalu apa yang bisa dia lakukan ketika dia pergi ke kota naga leluhur dan menghadapi bakat luar biasa yang lebih kuat dari Sang Guan Lei? Dia mungkin juga tidak pergi. Kalau begitu, Xiao Chen tidak berpikir berlebihan. Dia hanya menganggap ini sebagai titik awal yang sebenarnya untuk memasuki alam seribu besar. Hua Yunfeng mengangkat kepalanya dan bersiul keras. Setelah beberapa saat, seekor binatang raksasa seperti elang terbang dari puncak yang jauh. Burung ini memiliki lebar sayap lebih dari 300 meter. Itu bisa menampung 5 atau 6 orang berdiri di atasnya tanpa masalah. Binatang berjenis elang itu membawa kelompok itu ke puncak pengendali petir di Sekte Langit Surgawi Gunung Gua Hitam. Kedua sekte itu tidak terlalu jauh satu sama lain, dan binatang berjenis elang itu terbang dengan cepat. Tak lama kemudian, kelompok itu melihat sebuah puncak yang diselimuti awan petir. Kilatan petir ungu menyambar tanpa henti, meneranginya. Sebelum seseorang mendekat, seseorang sudah bisa merasakan energi spiritual yang dikaitkan dengan petir yang pekat. Harus dikatakan bahwa puncak Sekte Langit Surgawi ini memang diberkati oleh surga. Ketika para kultivator yang dikaitkan dengan petir berkultivasi di puncak ini, peningkatan mereka akan sangat cepat, jauh melampaui tempat lain. Agak mirip dengan lembah Kaisar Guntur di alam kubah langit, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, petir ilahi 10.000 kesengsaraan di lautan kesadaran Xiao Chen melonjak seperti berusaha keluar. Dia dengan cepat menekannya. Jika petir ilahi 10.000 kesengsaraan keluar secara tidak sengaja, sebagai orang yang menanggung beban kekuatan itu, dia akan diledakkan menjadi pasta. Saat ini, mata petir ilahi Xiao Chen hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatan petir ilahi 10.000 kesengsaraan ini. Semakin dekat kelompok itu, semakin jelas mereka dapat melihat cahaya listrik yang jatuh dari langit. Baut petir itu seperti naga banjir kuno yang menakutkan, berkedip-kedip di langit saat mereka memamerkan taring dan cakar mereka, menimbulkan rasa takut pada semua orang. Petir selalu mewakili kemarahan Dao Surgawi. Orang-orang biasa akan takut padanya, keberadaan jahat akan semakin takut padanya, karena itu adalah kekuatan yang memiliki efek yang menghancurkan bagi mereka. Puncak Pengendali Guntur. Xiao Chen bertanya-tanya apakah ada cerita di balik nama ini. Konon, petir dari puncak pengendali petir ini tertinggal saat tokoh berdaulat lama sekali gagal dalam kesengsaraannya. Bahkan setelah lebih dari 10.000 tahun, petir itu belum menghilang. Setelah Sekte Langit Surgawi menduduki puncak ini, orang-orang akan mencoba mengambil petir kesengsaraan ini untuk keperluan mereka sendiri. Oleh karena itu, ia memperoleh nama Puncak Pengendali Petir. Melihat bahwa ini adalah pertama kalinya Xiao Chen di sini, salah satu pewaris sejati di sampingnya menjelaskan kepadanya. Xiao Chen menunjukkan ekspresi pengertian. Tidak heran petir ilahi 10.000 kesengsaraan di lautan kesadarannya begitu gelisah, melompat-lompat. Ternyata ini adalah petir kesengsaraan.
Namun, Xiao Chen telah mengalami petir kesengsaraan beberapa kali sebelumnya. Meski begitu, petir ilahi 10.000 kesengsaraan tidak bereaksi. Sepertinya kesengsaraan petir dari tokoh berdaulat itu luar biasa. Tidak dapat diekstraksi sepenuhnya. Xiao Chen bertanya dengan santai. Setelah ekstraksi terus-menerus dalam waktu yang lama, secara logis itu bisa digunakan. Sekte Langit Surgawi adalah sekte yang dipenuhi orang-orang yang mengolah atribut petir, dari master sekte hingga murid-murid sekte luar. Dari apa yang terlihat, tidak akan. Inti petir tidak berkurang banyak. Selain itu, Sekte Langit Surgawi menetapkan formasi pemandu petir, yang terus-menerus mengisi ulang energi yang dikaitkan dengan petir. Xiao Chen berpikir keras. Sekte Langit Surgawi ini benar-benar ambisius. Membangun formasi pemandu petir akan menghabiskan banyak sekali sumber daya. Mereka pasti mencoba untuk maju ke sekte peringkat 5. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Sayangnya, sekte api ungu milikku tidak dapat memperoleh puncak yang bagus seperti itu. Jika kita dapat memperoleh puncak ilahi api ungu dan semua orang dapat mengolah seni api ungu, kita mungkin dapat mengejar sekte langit surgawi. Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Sepertinya sekte langit surgawi memang kuat. Bahkan ketika para pengikut sekte api ungu berbicara, mereka mengakui kelemahan mereka. Setelah sekitar 7 atau 8 menit dan pemeriksaan, kelompok Hua Yunfeng akhirnya mendarat di puncak-puncak pengendali petir. Puncaknya telah terkikis, dan puncaknya berubah menjadi panggung besar dengan alun-alun ungu di tengahnya. Ada banyak pilar batu yang didirikan di alun-alun. Semua pilar batu memiliki nyala api guntur yang menyala di atasnya, menerangi seluruh tempat dan membuatnya tampak megah. Nyala api guntur membentuk medan gaya khusus, memunculkan kubah petir yang berkedip-kedip dengan listrik di atas alun-alun. Itu seperti tudung yang agak aneh telah ditarik ke bawah. Lokasi pertemuan itu adalah alun-alun api guntur ini. Ketika kelompok itu tiba, mereka menemukan bahwa pewaris sejati dari sekte lain di Gunung Gua Hitam sudah ada di sana. Para pewaris sejati sekte langit surgawi duduk di tengah panggung. Sekte lain duduk di tempat duduk yang telah ditentukan. Xiao Chen dengan santai melihat sekeliling. Semua pewaris sejati di sini adalah kultivator inti primal utama. Ini seperti yang diharapkan Xiao Chen. Mereka yang bisa menjadi pewaris sejati di tanah yang diberkati tidak akan memiliki kultivasi yang rendah. Xiao Chen menonjol seperti jempol yang sakit di antara para pewaris sejati ini. Beberapa orang menatapnya, menunjukkan ekspresi bingung. Semua orang merasa kehadirannya aneh. Mengapa sekte api ungu membawa seorang murid inti primal setengah langkah? Apa yang mereka rencanakan? Tidakkah mereka tahu ini adalah pertemuan para pewaris sejati untuk membahas masalah aliansi? Bagaimana mereka bisa membawa seseorang dengan kultivasi yang begitu rendah? Ini agak konyol. Namun, sekte api ungu adalah sekte peringkat 4. Semua orang tahu tentang kekuatan Hua Yunfeng. Dia adalah seseorang yang kedua setelah Sang Guan Lei. Di 3 tanah yang diberkati, dia akan berada di peringkat 10 besar. Oleh karena itu, tidak ada yang berani menyuarakan keraguan mereka. Saudara Hua, aku sudah lama menunggumu. Di sisi sekte langit surgawi, ada seorang pria berpakaian ungu dengan mata seperti kilat dan wajah persegi yang tampak anggun dan sopan. Inilah orang yang berdiri dan berbicara kepada Hua Yunfeng. Jika Xiao Chen menebak dengan benar, ini adalah Sang Guan Lei. Aku sedikit terlambat. Aku harap saudara Sang Guan akan memaafkanku. Tidak apa-apa, aku mengerti. Seorang tamu terhormat pasti ingin berpura-pura. Sang Guan Lei tersenyum tipis dan melangkah maju. Izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang. Ini Tuan Muda Xiao Chen, adik junior senior Ye Zifeng. Pasti sulit baginya untuk menghadiri pertemuan ini. Seluruh tempat tiba-tiba dipenuhi rasa tidak percaya. Orang muda dengan budidaya rendah sebenarnya adalah adik laki-laki Ye Zifeng. Siapa Ye Zifeng? Dia adalah salah satu dari 10 yang mulia Sabre Agung di Laut Kuburan. Dia telah mencapai puncak tahap langit berbintang beberapa tahun yang lalu. Lebih penting lagi, Ye Zifeng adalah murid Pan Huang. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di Lautan Kuburan. Hua Yunfeng merasa agak malu. Tanpa diduga, saat Sang Guan Lei melangkah, dia dengan keras menyatakan identitas Xiao Chen. Jelas sekali, Sang Guan Lei punya tujuan jahat lainnya.
Senior Ye Zifeng adalah senior yang sangat saya hormati. Dia juga merupakan saingan yang paling dihormati oleh tuanku. Namun, bagaimana dia bisa memiliki adik laki-laki sepertimu? Anda tidak mematuhi aturan dan menyerang adik laki-laki saya, hampir menyebabkan dia mengalami gangguan mental. Memang benar, ekspresi Sangguan Lei langsung berubah serius saat dia menceramahi Xiao Chen. Setiap teriakan mengandung amukan petir, diam-diam menggunakan kekuatan dunia untuk menarik 100 sambaran petir dari puncak pengendali guntur untuk turun pada saat yang bersamaan. Suara mendesing, bersamaan dengan teriakan marah Sangguan Lei, semua cahaya di peron langsung meredup. 100 sambaran petir tidak menerangi tempat itu sama sekali, membuat hati semua orang tenggelam. Semua orang merasakan tekanan karena suatu alasan. Sekarang, mereka tahu tujuan Sangguan Lei memanggil Xiao Chen. Mereka semua memandang Xiao Chen dengan simpati. Sangguan Lei ini terkenal pendendam. Segalanya tidak berakhir baik bagi mereka yang menyinggung perasaannya. Selain Hua Yunfeng, 5 pewaris sejati Sekte Api Ungu lainnya menganggap teriakan Sangguan Lei agak tak tertahankan. Namun, Xiao Chen tidak bereaksi. Ekspresinya tetap normal, tidak goyah sama sekali. Tanpa menunggu Hua Yunfeng mengatakan apapun, Xiao Chen melangkah maju dan melihat ke pihak lain. Sangguan Lei, pedang pengamuk angin guntur, Sangguan Lei. Izinkan saya mengajukan pertanyaan juga. Bagaimana pedang guntur Siang Tian bisa memiliki murid sepertimu? Anda tidak tahu malu atau terhormat. Kamu sangat sombong dan angkuh. Ini juga merupakan teriakan yang mengandung kekuatan guntur. Ketika suara Xiao Chen terdengar, itu juga mengeluarkan 100 sambaran petir dari langit. Namun, 100 sambaran petir ini bahkan lebih ganas dan cemerlang dibandingkan sambaran petir yang menarik perhatian Sangguan Lei. Di bawah kendali penuh niat dari Sangguan Lei, Plaza Api Ungu telah berubah menjadi gelap. Sekarang, tiba-tiba menyala dan memulihkan kecerahan aslinya.